Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa sebenarnya belahan jiwamu. Jadi, ini request. Yang request namanya Messi kalau nggak salah. Ya, Messi. May Messi. Hai. Ini aku buat dua pilihan ya. Di sini pilihan pertama, pilihan kedua. Tapi aku mau shuffle-nya di depan kalian aja atau milihnya di depan kalian. So, sekalian aku mau disclaimer kalau yang namanya collective reading seperti ini, energi yang datang ke aku tuh banyak. Jadi, aku memberi pesannya paling dominan yang paling membutuhkan. So, perlu diingat kalau misalnya pun aku kasih pesan harus diproses dulu. Harus tahu di realita kamu keadaannya seperti apa. Tidak bisa sama semuanya dipukul rata ya. Jadi gini, kita harus tahu energi kita dulu apa. Jadi pertama, energi yang harus kamu tahu adalah kamu tuh masculine or feminine. Terus saat kamu sudah tahu energi kamu, nanti akan lebih gampang dalam memproses, oke? Dan perlu diingat yang namanya readingan tarot yang aku buat, di sini aku sisipkan energi positif. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi positif, hempaskan dulu energi negatif atau energi yang membelenggu diri kamu. Alasan kamu membutuhkan healing tuh apa? Jadi dirilis dulu. Pertama diterima, memaafkan diri sendiri, accepting keadaan, terus releasing. Jadi saat kamu nonton video ini ngerasa ngantuk-ngantuk, ngerasa pengen merem, berarti energinya sampai, oke? Jadi tarik nafas, tahan, pikirkan dirimu sendiri, pikirkan energi kamu, hembuskan. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua. Aku pilih untuk yang pertama dulu ya. Siapa belahan jiwamu? Oke, yang pertama, aku akan pilih yang kedua. Siapa belahan jiwamu? Oh, jelas sekali. Oke. Oke. Kita set aside sebentar si kartunya. Ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua. But I'm going to use oracle card kayaknya. Sama, coba tarik nafas, fokusin sama diri sendiri dan pertanyaannya. Jadi siapa sebenarnya belahan jiwamu? Spirit guide, angel upon power like I think it's so selamat sama ego so can speak the truth. Kalau misal kamu nggak pusing-pusing milih, nanti skip aja videonya ke timestamp yang aku taruh di bawah ya. Bisa di box deskripsi atau di komen. Cuman ini untuk kalian yang enjoying the process. For me, aku biasanya kalau misalnya lakuin kayak gini yang tadi aku bilang ini yang biasanya aku bilang aku meditasikan dulu nih kartunya. Pilihnya seperti itu. Sometimes aku juga pakai doa-doa atau aku memfokuskan banget gitu. Jadi ngerasain energinya kayak tadi ngeliatin siapa aja yang datang. Terus sambil dengerin lagu atau sambil chanting atau sambil nyanyi sih kalau aku biasanya. Biasanya apa yang aku lakukan itu kayak proses juga untuk ngirimin energi positif. Cuman aku sekarang meminta kamu untuk coba sekarang kamu sendiri yang mencoba untuk healing diri sendiri. Oke? Tarik nafas, tahan sejenak. Hembuskan. Oke.
Ini agak blok nih. Oke. Jadi pilihan pertama pilihan kedua, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih ya. Ini pilihan pertama aku kasih deketin dulu. Ini adalah chip potongan-potongan rose quartz sebenarnya. Pilihan pertama. Pilihan kedua, aku lupa ini namanya apa. Onyx, is it onyx? Tapi kristal warna hitam. Ini pilihan kedua. 1, 2. Pause ya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, which is batu yang pink agak pucat ini. Jadi, ini kalau misal kalian yang skip, tadi aku udah meditasikan dan aku pilihin dulu sebelumnya. Ini adalah kartu tarot. Jadi ada 4, nanti aku tetap akan validasi dari tarot deck yang lain. Kita langsung lihat aja ya, energi dia dan dianya siapa. Ada The Magician, ada The High Priest, ada aku nggak bisa nih pronounce-nya. The Feralt. Ini major semua ya. Ada Princess of Pentacle. Oke. Pertama di sini ada energinya Virgo, ada energi Gemini, terus ada energi Pisces, ada Taurus, ada Libra, lalu juga ada energi Sagittarius, ada Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. So, aku langsung lihat siapa ya si energi belahan jiwamu. Dia adalah sosok orang yang secara kalau kita lihat tuh kelihatan luarnya ya, dia orangnya modest, sopan, berpendidikan. Dia juga orang yang punya tradisi yang kental banget. Jadi dia selalu mengutamakan adat istiadatnya dia. Jadi saking kental tradisinya dia, itu kayak orang-orang tuh tahu dan respect dia akan itu gitu. Pertama, dia juga pintar untuk bisa memanifestasikan keadaan dilihat dari energi The Magician. Cuman kita lihat positif dan negatif ya. Positifnya adalah dia orang yang sangat cerdik, pintar ngomong, pintar ngeles, cuman juga ada pintar manipulatif juga. Orangnya juga dia adalah tipe yang intelektualnya itu bukan hanya berdasarkan yang dia pelajarin dari sekolah, tapi bisa juga dari kehidupan. Jadi memang cerdik lah dia, dan dia ditempatin dimanapun dia bisa beradaptasi. Terus di sini karena ada energi The Magician sama The High Priest, ini juga orang yang spiritual. Jadi ini ngomongin soal dia tipe orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin berdoa, tapi dia punya prinsip yang sangat kuat soal keyakinannya dia. Jadi sangat yakin ya kalau aku lihat. Terus di sini aku ngeliatnya juga dia pintar ngapain aja sebenarnya. Karena di sini ada energi The Magician, which is ini ada energi magicnya. Jadi pintar untuk manifestasi, pintar juga untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, ini bisa secara harafiah ya soal magic karena dia lahir dari sebuah tradisi yang cukup kental untuk hal-hal yang berbau spiritual. Tapi ini juga ngomongin soal zaman sekarang, kayak dia pintar buat ngapain aja, pintar kerja, pintar bergaul, pintar untuk beradaptasi sama teknologi. Nah, energi The Magician tuh orang-orang yang punya resource-nya banyak. Jadi resource itu adalah sumber. Dia pintar untuk mengolah uang, dia pintar untuk mengontrol perasaan, dia juga untuk balik lagi soal tradisi adat istiadat juga bagus. Dia juga pintar untuk komunikasi. Karena sumber dia untuk belajar itu banyak. Pertama, sumber apa? Sumber dari knowledge, pengetahuan, bisa pengetahuan dari akademik yang tadi aku bilang dia orang yang terpelajar, atau sumber-sumber finansial lainnya. Dia datang dari keluarga yang memang menyiapkan dia untuk memiliki kenyamanan finansial. Jadi dia nggak perlu pusing gitu.
ini agak heavy di hati ya. Jadi dia tipe orang yang cukup lama untuk belajar soal perasaan. Walaupun di sini ada mengolah perasaannya bisa, cuman karena dia tuh tipenya pengen segala sesuatu cepat gitu. Segala sesuatu berdasarkan by the book. Sementara yang namanya emotion, yang namanya cinta, something that unexpected. Nah, dia tipenya harus sesuai sama ekspektasi, harus sesuai sama apa yang dia pelajarin gitu. Aku ngeliat di sini ada energi healing, jadi kemungkinan saat kamu deket sama dia juga kamu bisa ngerasa healing energinya. Dia bisa menyembuhkan dirimu dari luka-luka, cuman itu bukan tanggung jawab dia. Cuman memang karena ada percikan positif energi yang dia bagi, itu kamu akan ngerasa. Nah, di sini juga orangnya tipenya netral ya. Jika dia punya pasangannya berantem nih, dia akan melindungi, tapi kalau dia melihat pasangannya salah, dia bakalan ngutarain kamu tuh salah gitu. Jadi dia tidak akan memihak segala sesuatu hal yang secara prinsip itu nggak benar gitu. Dari energi the high priest itu energi the Eropa. Dia juga orang yang bisa dibilang punya otoritas di spirituality-nya dia. Jadi kemungkinan secara melindunginya bukan melindungi secara fisik saja. Ini aku lindungin kamu, aku menjaga kamu banget gitu. Nggak hanya seperti itu, but secara energi dia juga menjaga orang-orang sekitarnya dia. Bisa dengan doa, bisa dengan apapun itu bentuknya ya. Dari sini aku ngelihatnya dia punya comfortable di pemahaman soal keluarga. Karena orang-orang yang punya tradisi yang kental biasanya dia mencontoh keluarganya dia. Oke, keluarga tuh kayak gini. Jadi standarisasi soal apa itu koneksi antara dua manusia ya berdasarkan tradisi gitu, menikah, tunangan dan segala macam. Agak tabu bagi dia kalau ngomongin soal sesuatu hal yang sangat modern ya, kayak walaupun dia bisa adaptasi bukan berarti dia harus nerima itu gitu. Di sini dari The Princess of Pentacle, dia punya kemampuan soal keuangan yang sangat baik ya, terutama soal masa depan. Jadi, memang dia tidak akan showing off, aku punya ini, aku punya itu. Tapi, kalau kamu nanya soal asuransi, kamu nanya soal masa depan, dia cukup aman, gitu. Orangnya juga sebenarnya agak kepala batu ya. Dia tuh maunya gerasak-gerasak, maunya cepet gitu. Kalau ngomongin soal proses percintaan yang dia bisa tahan atau dia bisa sabar, itu ngomongin soal finansial dan ngomongin soal proses pekerjaan atau karir, dia masih bisa aku bisa sabar. Tapi kalau ngomongin soal percintaan dia mau everything moving so fast. Terus dari sini aku ngelihatnya sebenarnya ini ada ilmu atau kebisaan atau bahkan ini lebih seperti bakat ya. Jadi ada beberapa hal dalam hidup kita yang mau kita belajar segimanapun itu nggak pas buat kita. Contohnya seperti itu. Ada orang yang nggak belajar pun tapi tiba-tiba bisa gitu. Dia punya kemampuan itu dan cukup banyak. Jadi kayak ada banyak hal yang tiba-tiba dia bisa aja. Tiba-tiba dia ngelakuin ini bisa aja. Langsung mahir gitu. Dia punya banyak kemampuan itu. Dan di sini aku lihatnya ada energi alchemist, which is ini energi dimana saat dia mempunyai keinginan, willpower, dia punya fokus, dia punya source, punya sumber, dia combine, itu bisa jadi sesuatu hal yang hasilnya lebih besar dari apa yang dia start di awal. Contohnya kayak gini. Secara konsep ya, bukan secara harafiah, dia bisa ngerubah batu jadi emas gitu loh. Contohnya kayak gitu. Makanya dia punya kemampuan yang hasilnya cukup gede, tapi memang gak langsung jadi. Dari prosesnya cukup panjang. Nah, ini konsepnya kayak finansial. Contoh dia startnya dari 100 juta nih contohnya. Kamu mungkin emang gak ngelihat hasilnya saat ini, tapi nanti 5 tahun ke depan itu udah jadi 1 triliun. Dan itu hal yang biasa bagi dia karena dia udah ngelakuin dari zaman dulu gitu. So, aku bakalan konfirmasi tentang energi dia. Balik lagi, aku masih mau dari sini. Terus Red Kite, Angelic Fan Power, like I think it is us. Tell me more about this person. Jadi ini agak di shuffle-nya agak sulit ya karena ini gede banget. Tell me more about who is
better half, the people who pick just as number 1, better half. Ada kayak misteri sih sebenarnya, cuman ini dia pun tidak apa ya, kalau yang aku lihat tidak sadar dia punya sisi misteri ini. Jadi contoh ya, kayak dia bisa masak nih contohnya, tapi dia nggak tahu dia bisa masak karena dia nggak pernah coba itu. Ternyata dia bisa gitu. Jadi ada sisinya dia yang seperti itu, dan itu yang dilihat sama orang lain. Who is this person? The people who pick just as number 1 half. Their half. Belahan jiwa. Ada di Chariot. Dia cukup sukses ya orangnya. Jadi kesuksesan itu bukan hanya kesuksesan secara finansial yang aku lihat atau pekerjaan, tapi kalau bagi dia kita tuh nggak punya apa-apa kalau misalnya sukses cuma berdasarkan punya uang aja, punya uang yang banyak. Kesuksesan itu harus seimbang, ke atas sama ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri gitu. Dianggap jadi hidupnya cukup balance. Aduh, aku deg-degan. Jadi hubungan dia yang ke atas itu sama hubungan duniawi. Dari sini aku ngelihatnya memang sisinya dia cukup ada sisi positif dan negatif yang seimbang banget gitu loh, dan dia tidak mencoba untuk hiding itu. Dia bakalan showing kok dirinya dia siapa. And then ada the moon. Di sini ada perbedaan, jadi ada differences. If you see di sini kan, kalau the moon ada 2 wolf atau 2 serigala yang berbeda warnanya, ini howling di bulan yang sama. Ini ngomongin soal emotion kalian terkoneksi itu sama, frekuensinya sama, cuman memang ada perbedaan. Nah, karena di sini ada the high priest, ada perbedaan bisa secara keyakinan atau perbedaan secara adat istiadat. Nah, yang aku lihat di sini karena masih berada di dataran yang sama, yang aku lihat ini bukan perbedaan yang cukup cukup memisahkan lah. Masih ada walaupun ada jarak, tapi jaraknya tuh atau ada space tapi nggak cukup tebal gitu. Dan di sini aku ngelihatnya kalian berdua ini ada sisi mirroringnya walaupun ada perbedaan. Dari The Chariot sendiri, dia bakalan memicu positifnya kamu, sama vice versa. Kamu pun akan memicu sisi positifnya dia, dan itu sisi negatif kamu akan tertutup sama energi positif dia, sisi negatifnya akan tertutup sama energi positif kamu. Jadi semuanya seimbang. Dan kalau dari The Chariot di sini, ini kayak gambaran dirinya ya. Dia kalau misalnya mau deketin orang, dia mau deketin pasangan nih, cukup berani, bukan tipe orang yang kayak malu-malu kucing atau nunggu diam-diam, enggak, tipenya ya udah ayo gitu. Cukup berani dia orangnya. Energi Chariot juga bisa dibilang sama Cancer, which is orangnya cukup sensitif sebenarnya. Sensitifnya dia lebih ke arah intuitif juga ya. Nah, sisi sensitifnya dia itu tergantung dari energi, which is kalau misalnya kamu ngomongin soal energi kamu feminine, berarti kamu dealing sama maskulin. Sisi sensitifnya maskulinnya dia itu sensitifnya untuk melindungi atau untuk bisa dibilang menempatkan diri as a person yang harus menjadi tumpuan dirimu gitu. Nah, untuk kalian yang energinya maskulin berhubungan sama feminine, sisi sensitifnya dia lebih seperti ke emotion. Jadi harus mengerti emotionnya dia seperti apa. Orangnya memang terlihat tangguh, tapi yang namanya orang ya pasti ada sisi fragile-nya juga gitu. Kalau aku lihat di sini ada kesuksesan datangnya kadang-kadang memang bukan hanya dari usaha ya yang aku lihat. Jadi cukup beruntung. Semesta banyak ngebantu dia gitu. Panjang ya ini jelasinnya. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ada religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Nanti aku jelasin. Children, your love life is being affected by children. And then, past life relationship. Pertama,
Ini validasi ya, ini mengkonfirmasi kalau misalnya memang ada sebuah spiritual path yang beda kamu sama dia. Walaupun nih ya, aku ngomongin perbedaan bukan hanya perbedaan agama, tapi apa yang diyakini di hati itu juga ada perbedaan. Path kamu, jalannya kamu sama jalannya dia about spirituality itu berbeda. Nah, dimana saat ini kalau misalnya memang belum ada union, kamu harus fokusin sama spiritual path kamu dulu berarti pesannya. Nah, di sini juga ada past love relationship. It means kamu bisa kenal sama orang ini udah kemarin kenal nih, kemarin barusan, atau bahkan di kehidupan sebelumnya, which is ini ada proses reinkarnasi, ada proses menjalani karma-karma kita dulu gitu, ada ini menjalani dharma-dharma kita dulu. Nah, tapi karena di sini ada energi past life, saat kamu ketemu dulu, kaget aku. Bentar ya. Kayak saat kamu ketemu dia, kamu ngerasa sangat ini familiar, kayak apa yang kamu jalanin sama dia itu sebenarnya kayak udah phase gitu, udah apa ya, udah terorkestra, udah sebegitunya sampai mau kamu pergi kemanapun akan ke dia lagi, atau kamu mencoba untuk denying that situation, atau kamu mencoba untuk menghindar dari situasi kamu sama dia, ini kamu bakal ngerasa itu kamu nggak akan bisa lepas dari dia. Oke, aku bakalan jelasin sebentar ya, baik aku clearing energi dulu. Ini untuk yang believe in reinkarnasi atau percaya akan terjadinya koneksi spiritual yang memang tidak terbatas oleh zaman ya. Jadi kayak saat kita sendiri ini lifetime kita nih, kayak kehidupan sekarang itu ada lifetime kita, tapi ada juga lifetime sebelumnya. Nah, if you see this, ini ada Stonehenge. Ini di belakangnya Stonehenge, dan di sini juga sama. The same stone, jadi aku agak kaget. Nah, ini ngomongin soal konsep cycle of life. Jadi mau kamu siklus kehidupannya baru nih, nantinya akan ketemu lagi, baru lagi juga akan ketemu lagi. Jadi yang siklus kehidupan kemarin kamu pernah bertemu, kehidupan nanti juga akan bertemu, kehidupan sekarang juga akan bertemu. Jadi akan selalu seperti itu. And then kalau dari energi The Magician sendiri di sini, kalau yang aku lihat is about fertility also. Jadi kemungkinan apa ya, momennya kamu bersatu sama dia bukan hanya untuk persatuan antara kamu sama dia, ngerti kan? Jadi untuk next generation ya, gitu. So, jadi ada meaning di situ. And then ini juga ngomongin soal ancestor. Jadi kemungkinan ancestor kamu juga tidak asing satu sama lain, gitu. Another stone juga. Aku bakalan langsung saja ya, karena kalau misalnya ngomongin soal spirituality ini panjang sekali. Dan perlu diingat, this is collective, jadi harus diproses kembali. First, spread guide, angel, like goddesses. Tell me more about the situation. Ada the Five of Pentacles. What they need to know. Eksplorasi diri sendiri itu bakalan nemuin banyak jawaban. Embracing change, terbuka untuk sebuah perubahan juga itu dapat membantu. Sometimes kita ngeliat seseorang sebelah mata, belajar untuk melihat the whole picture. Jadi bukan hanya ngelihat dari luarnya saja, tapi lihat dalamnya. Oke? Kadang-kadang perbedaan udah, apalagi ya orang-orang yang terbiasa hidup dalam sebuah tradisi, saat bertemu sama orang yang cukup beda langsung ada defensiveness gitu. Belajar untuk accepting dulu, nerima perbedaan. Oke, aku bakal lihat si auranya, si blue, green, silver, a lot of things di sini. Tell me more about this person, energi auranya seperti apa. So silver. Ada gold. Ada gold 2 kali. Aku baru nyadar itu ada gold 2 kali. Dia cukup datang dari keluarga yang bisa dibilang
punya amalan yang baik bukan hanya saat ini tapi sebelum-sebelumnya. Jadi dia punya leluhur yang memang menjalani tradisi yang cukup kental. Jadi dikenal sama orang-orang sekitar bukan hanya sekarang tapi dari dulu cukup terkenal sama nama baiknya gitu. Blue and silver. Oke. Pertama, dia cukup beruntung. Yang tadi aku bilang dia datang dari keluarga yang memberikan dia kenyamanan soal finansial. Aku beneran ini kalau aku lihat ya dari energi kalian berdua tuh ada stream energi yang kayak di kamunya ada kayak tali atau kayak benang warna emas. Dari dia juga ada benang warna emas yang kayak kesambung gitu loh. Nah, makanya aku bilang every lifetime yang kamu jalanin si tali itu tidak putus gitu. Makanya cukup kuat. Karena di sini aku surprise juga, di sini ada 2 goldnya. Aku baru tahu. Terus di sini ada enlightenment nanti karena ada silver, jadi dia orangnya cukup unik dan apa yang kamu suka juga unik. Nah, keunikan kalian berdua itu nyambung. Dari di sini juga ada energi royal, jadi kemungkinan memang yang tadi aku bilang dia datang dari keluarga yang cukup punya nama baik yang bagus lah gitu. Di sini ada dreams, calms, clever, communication, and smart. Dia orang yang pintar. Kamu bisa terkoneksi di alam bawah sadar atau mimpi. Pembawaannya tenang. Dia punya banyak wisdom. Atau saat kamu ngobrol sama dia bakalan ngasih banyak wejangan. Terus aku bakalan lihat dari ini ya, pesan-pesan tentang cinta dulu, baru nanti kita lihat the outcome of the situation. Aku masih surprise karena di sini ada gold 2. Aku baru nyadar loh. Tell me more about this connection. What they need to know. Nanti aku dapat minta pesan dari spirit guide ya. Spirit guide-nya dia mau ngomong apa. This is for people big rose quartz. The respect, you value everyone unique perspective on the path you love. Jadi harus bisa menghargai dari perspektif orang-orang yang pasti ya, perspektif itu beda-beda. Jadi harus bisa untuk memahami dan menerima. Respect aja. Humility, you have developed the loving awareness that you and everyone else the same but on the different path. Jadi yang aku bilang ini ngomongin soal menghargai setiap manusia di mata Tuhan tuh sama. Memang path-nya beda-beda, memang privilege-nya mungkin kelihatan beda-beda, tapi semuanya itu sebenarnya sama. Tujuan kalian semua tuh sama, for happiness. Compassion, you demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Jadi harus bisa mengaplikasikan apa yang kamu percayai ya. Jadi bukan hanya bisa ngomongnya atau bisa memahami logikanya, tapi juga bisa memahami cara gimana aku mengaplikasikannya. Untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang cukup famousnya yang tadi aku bilang sih bukan hanya berdasarkan kayak mungkin dia artis atau apapun, bukan hanya itu. Cuman dia punya kendali yang cukup besar atau power yang cukup besar di komunitasnya dia atau di community-nya dia atau lingkungan sekitarnya dia. Jadi orang-orang mengenal dia. Nah, itu bisa datangnya dari keluarga juga gitu. I like the kayak gini, kamu sama dia sama-sama suka bintang contohnya gitu, atau sama-sama suka ngeliat bulan, itu ada energi di situ, ada energi magical di situ. Aku bakalan lihat soal pesan dari spirit guide-nya. Aku nggak planning buat nyari pesan dari spirit guide, but this is so spiritual reading, jadi aku harus meminta pesan. The spirit guide, angel, and power like God get us. Tell me more about this connection. What do I need to know? Ini kalau misalnya bersatu power couple ya. Karena gold dua-duanya. Ada gold di 2 sisi. Jadi yang energi goldnya bukan hanya energi kamu aja sih. Bukan hanya energi dia aja, energi kamu juga ada. Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Jadi lakukan apa yang menurut hati kamu benar. Nanti ada sebuah pembelajaran yang akan terbuka dan kamu bisa pahamin. Dan di sini mulai saat ini sudah bisa memahami pelajaran ya. Pelajaran tuh apa yang kamu hadapin sekarang itu adalah pelajaran. Ada Kutumi, Clock of Wisdom. You already know the answer you seek.
trust what you know. Jadi kamu udah tahu sendiri sebenarnya kamu arahnya jalannya kemana, kamu mau ngapain. Percaya apa yang kamu percayai, apa yang sudah kamu tahu. So aku bakal lihat the outcome of the situation seperti biasa dari kartu yang ini. There's Spirit Guide, Angel, Power Like God, Goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Six of Pentacles, Generosity, meminta sama yang di atas. Saranku ya, ada the Sun. Kalau ngomongin soal the outcome nantinya seperti apa, saat kamu meminta di situ, belajar untuk memberi dulu. Saran ya dari aku, belajar untuk jadi orang yang generous dulu. When you at this point, semesta akan memberikan kamu banyak hal positif. Jadi sebenarnya outcome-nya ada the Sun, ada happiness, ada sebuah kebahagiaan. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau, ini requestan dari May Messi. Hai, siapa tahu kamu pilih ini. Jadi, aku emang agak lelet kalau ngomongin bikin requestan, karena udah ada list apa yang harus aku buat. Jadi harap sabar. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, ini dibuatkan secara personal, kamu bisa menggunakan tema ini. Jadi bilang aja, aku mau tema yang kayak gini, nanti aku buatin di reading kayak gini. Jadi energinya kamu doang, bukan energi campuran seperti ini. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love. Ini akan pilih pilihan kedua. Jadi ini siapa sebenarnya belahan jiwamu. Jadi aku langsung lihat energinya seperti apa. Aku gak cek energi karena untuk mempersingkat waktu ya. Jadi yang pertama udah 30 menit sendiri. Aku planningnya cuma buat 15 menit. Tapi ternyata lebih. Nah di sini adalah kartu-kartu yang tadi udah aku pilihin. Jadi kalau kamu mau lihat prosesnya di depan tadi. Oke. Jadi ini siapa sebenarnya yang jadi belahan jiwamu. Ada Six of Wands, ada the Ace of Swords, ada the Three of Swords. Okay. Terus ada the Hangman. To be honest, this is explicit ya gambarnya. Jadi ini kartu baru. Bentar aku tutup dulu gambarnya. Oke, udah aku tutup. Jadi karena aku tahu yang nonton ini pasti masih ada yang ABG. Jadi untuk menghargai saja ya. Pertama kamu di sini dealing sama energi air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Terus di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius, and then ada energi Pisces dan Leo. Yang aku lihat di sini, kamu berhubungan sama orang yang pinternya luar biasa, defensifnya juga luar biasa. Dia pintar banget untuk mencari celah, pintar banget buat ngeles, pintar banget secara akademik. Dia juga orang yang selalu berjuang ya, selalu kayak jadi orang yang kayak kalau gambaran tuh kayak knight, kayak kesatria gitu. Jadi kehidupan ini dia tuh nganggep untuk penuh dengan perjuangan. Dia punya masa lalu yang memang tidak terlalu manis ya soal perasaan. Pernah dihianatin, pernah ngerasain kecewa. Dia juga ada almost give up. To be honest, di sini energi ya. Give up about apa? Terutama kalau kita bahas soal percintaan, give up about love ya. Karena di sini banyak dari mereka yang sebenarnya proses perubahannya bukan perubahan yang dapat arahan. Contoh kayak gini deh, kayak kamu saat fase kamu lagi down, saat fase kamu lagi ancur-ancurnya, kamu kan bisa ke YouTube lihat tarot contohnya kayak gitu, atau kamu dengerin podcast, atau kamu ya tadi lihat tarot dan segala macam, atau afirmasi baik lah gitu, di situ ngebantu. Tapi dia belum mengenal itu, ada yang belum mengenal itu gitu, jadi harus benar-benar sendiri ngejalaninnya. Jadi pas waktu fase dia berubah, memang yang dia bisa lakukan cuma ikhlas sama yang di atas gitu. Orangnya sebenarnya cukup sukses dari Six of Wands, dia ada di lingkungan yang baik sebenarnya. Ada lingkungan yang positif dan support dia untuk
menunjang dia untuk memenangkan kehidupan lah. Cuman balik lagi, karena mindsetnya dia kehidupan ini it's all about struggling, jadi karena dia pernah kecewa, pernah dihianati dan segala macam, um, yang aku lihat memang masih dalam fase penyembuhan diri gitu. Walaupun di sini ada The Hangman, pasif banget orangnya. Dia juga orang yang sebenarnya sangat jujur, apalagi kadang-kadang kejujurannya dia nggak bisa difilter, jujur banget gitu orangnya. Saking jujurnya, kita kan biasanya komunikasi pakai empati juga ya. Aduh, kalau aku ngomong gini enak gak ya gitu. Dia kadang-kadang kalau ngelihat orang baju jelek, baju jelek gitu. Jadi kadang-kadang kurang difilter. Karena saking jujurnya. Orangnya punya perspektif yang sangat bagus soal kehidupan. Ini dia tuh punya fase spiritual growth yang cukup besar ya. Jadi nanti kamu biasanya akan berhubungan sama orang yang cukup dewasa, bahkan jauh dari umurnya dia, kedewasaannya gitu. Yang aku lihat dari Three of Swords sendiri, untuk beberapa dari kalian berhubungan interparty situation. Jadi third party situation itu yang mempengaruhi cinta ya, bukan hanya orang lain, tapi bisa dari konsep keluarga, apapun itu. Cuman dari sini aku ngeliatnya sedih nih. Ya, aku channeling message ya dari dia. Dia nyari last hope-nya dia nyari harapan terakhir. Saya sebenarnya bukan nyari bukan nyari hahi lagi dalam hidup. Bener-bener dia mencari sosok orang yang saat ini tuh yaudah, terakhir nih, harapan aku terakhir. Kalau after terakhir ini tidak masih menyakitkan, give up dia gitu. Jadi energinya kayak gitu saat ini. Jadi aku bakalan lihat, kita validasi lagi dari sini ya. Third spirit guide, angel of power, like nothing says. More likely kamu dealing sama orang baru sih sebenarnya. Si belahan jiwamu ini orangnya tuh sebenarnya gini, kadang-kadang kita menjalani suatu perjalanan kehidupan, contoh ya, di jalan di sebelah kanan lah gitu. Ternyata kita tuh harus di sebelah kiri. Karena kita denying sama tanda-tanda semesta. Kadang-kadang untuk dibelokin ke jalan kiri bukan belok smooth gini, enggak, langsung brak gumbrak gitu loh. Jadi keadaannya dia kayak gitu. Jadi upside down kehidupannya. Tell me more about their house. Who is this person? Belahan jiwamu. Their house. Belahan jiwanya. Ada Ace of Wands. Well, ada Ace lagi. Jadi ini ada kemungkinan memang orang baru. If you see di sini ada Ace of Wands, sebenarnya dia punya prinsip yang baik. Tapi yang namanya tongkat kehidupan, ini tongkat kehidupan yang masih develop. Jadi belum mampu untuk menunjang tumpuan dia secara dirinya dia, bebannya dia dan segala macam. Cuman di sini ada fase di mana bentar ya, ini agak emosional. Ada yang harus dilakukan itu lebih ke arah kayak leap of faith gitu loh. Jadi harus ada loncatan kehidupan yang memang dia pasrahkan sama yang di atas. Di situ baru dia nemuin jati dirinya sebenarnya seperti apa gitu. Orangnya sebenarnya kuat. Kalau misalnya kamu nanya secara fisik, secara mental, dia tuh kuat banget loh. Kalau keadaan kayak gini, dia orang yang memberikan positivity juga untuk orang-orang sekitar. Makanya ini ditunjukin karena ditunjukkan dari si orang-orang sekitarnya dia yang benar-benar supportive gitu. Dia tipe yang leader, pemimpin, tapi dia memimpin bukan karena ego. Pemimpin karena emang bisa mimpin gitu. This person, belahan jiwamu. Ada the Fool. Energinya yang energinya muda, energetik. Dia orang yang suka kesana kemari. Cuman aku lihat di sini ini balik lagi soal leap of faith ya.
Jadi dari the Fool sendiri, you can be dealing with Scorpio atau Aquarius, orangnya cukup suka adventure, cukup suka hal-hal baru dalam kehidupan lah. There's a new beginning in this situation, dimana nanti saat kamu ketemu sama dia, fasenya memang kehidupan kamu lagi berubah, kehidupan dia lagi berubah. Yang tadinya kamu orang yang serius, jadi suka having fun gitu. Jadi ada perubahan seperti itu, ada perubahan secara emosional dan pola pikir. Emang kalau yang dilakukan dia kadang-kadang suka reckless ya, suka sembrono gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh kayak nganggap kehidupan itu kayak perang gitu loh. Gini, ada sedikit yang aku mikirnya tuh agak aneh nih orang. Jadi walaupun dia pernah dikecewakan, tapi dia tetap ngasih change, ngasih kesempatan untuk orang baru juga. Maksudnya dia tuh agak kurang bisa ngelihat red flag ya. Jadi dia tuh menghindari red flags. Dimana kalau misalnya kita ada di suatu pattern atau suatu pola kan, aduh kelihatan nih polanya nih orang kayak gini nih gitu. Tapi dia enggak, dia masih ada hope, masih ada harapan, enggak, dia nggak bakal kayak gitu. Makanya kadang-kadang sobat tersakiti, orangnya cukup kreatif, dia orang yang aktif banget. Kamu kadang-kadang suka nggak bisa keep up sama orang ini aktivitasnya. Contoh, jam 1 ada di sini, jam 2 ada di situ gitu. Suka mental-mental kesana kemari, karena dia punya banyak aktivitas. Dia juga ngasah kreativitasannya dengan banyak produktivitasnya ya. Jadi dibanyakan sama waktunya dia muda, dia nganggap ini waktunya dia produktif untuk ngelakuin banyak hal gitu. Jadi kerjaan dia bukan hanya cuma satu kerjaan aja. Contoh, dia ada di satu perusahaan tapi dia cuma freelancing juga gitu. Aku bakal ngasih pesan dari sini ya, pay attention to the red flags. The silence questioning you. Yang aku bilang sebenarnya red flags-nya tuh ya di depan mata. Cuman dia tipe orang yang kayak enggak nih gitu. Padahal udah lampu merah banget, ini udah kayak bener-bener harusnya disadarin gitu. Cuman kadang-kadang ya memang denying ya. Namanya manusia itu, apalagi manusia-manusia yang naif atau orang-orang yang apa ya, belum bisa menerima fakta dan realita. Ya makanya aku bilangnya agak aneh. Dia orang yang jujur, orang yang nerima keadaan, tapi kalau untuk nerima about love life yang dilihat dari a person, dia agak kurang bisa accepting itu, karena bagi dia orang ini masih bisa berubah lah gitu. Di sini ada the sign are cautioning you, dari dirimu juga harus lihat red flag. Dari sini ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi bisa memberikan, nularin lah. Yang kamu nularin bukan hanya penyakit ya. Jadi yang namanya penyakit itu harus sembuhin sendiri. Yang bisa kita tularin adalah hal positif, kebahagiaan gitu. Contoh misalnya kamu punya drama dalam kehidupan, kamu punya isu-isu dalam kehidupan, itu bukan tanggung jawab orang lain untuk nyembuhin sama, dan ini problemnya dia bukan tanggung jawab kamu untuk nyembuhin. Ini tanggung jawab dia sendiri. Saat dia sudah sembuh, saat kamu sudah sembuh, dua-duanya happy, ini baru bisa di-sharing cintanya. Playfulness, to recap the romance, allow your full spirit of fun to shine. Jadi ini dibawa fun, dibawa happy, dibawa senang-senang. Karena kalau semakin ayo kita bareng-bareng, kita menyelesaikan isu-isu kita gitu, aku bantu kamu nyelesain isu kamu, itu jadinya pekerjaan jatuhnya, bukan menikmati. Okay. Di sini give your relationship a chance, work on your partnership. To be honest, untuk beberapa dari kalian memang dealing sama orang yang sudah kalian ketahui ya. Di sini work on your partnership, usahakan hubungan kamu. Tapi untuk beberapa dari kalian ya, karena di sini ada something new, berarti orang baru gitu. Aku bakal lihat dari sini ya. What do you need to know about this situation? There is a spread guide, angel one power like God goddesses. Yang tadi aku lihat saat aku ambil kartu, kalau kamu lihat di awal aku kan agak ketawa ya. Dia tuh orangnya gini, stylenya dia tuh
misterius gitu loh. Dia suka pakai pakaian warna gelap, terus rambutnya tuh slick banget. Untuk kalian yang dealing sama maskulin, rambutnya slick ya, rapi lah gitu, pakai pomade lah, pakai klimis-klimisin lah gitu. Atau kalian dealing sama orang yang memang itu dari secara dia grooming dirinya, dia tuh rapih gitu, nggak membiarkan orang lain ngeliat dia tuh berantakan. Tapi di dalamnya ya, dia tuh agak lonely. Di situ ada loneliness. Terus yang aku lihat juga sisi misteriusnya tuh kan ngerasa kok. Tell me more about who is this person, atau what the people who pick the black sun need to know about this connection. Ada the tower. And then ada the world. Okay, life is about cycle. Yang perlu kamu tahu, kehidupan ini kayak siklus. Kayak musim semi kan gak selamanya musim semi. Pasti nanti akan keganti. Sama kayak musim kemarau, gak selamanya musim kemarau, pasti akan keganti. Jadi kehidupan pun seperti itu. When you face atau kamu hadapin sebuah keadaan yang tidak mengenakan, saat kamu terfokus dengan yang gak enak, itu yang hasilnya akan gak enak selamanya. Tapi kalau kamu fokus sama hal positif, yang gak enak itu akan pass you by, akan kamu tinggalkan. Dari The World sendiri ini ngomongin soal vision sama fulfillment. Jadi ada dalam hidup kita yang perlu kita fulfill dulu, harus kita penuhin. Sama kayak gelas yang kosong, kita isi dulu. Bukan tanggung jawab orang lain untuk mengisi gelas kosong kita, tapi tugas kita sendiri. Karena saat kamu bergantung sama orang lain untuk ngisi gelas kamu, yang ada yang kamu terima adalah bare minimum. Yang harusnya itu adalah sifat standar manusia, kamu agung-agungkan jadinya gitu. Contoh, oh my god dia baik banget. Lah kan baik adalah sifat manusia yang standar ya. Iya gak sih? Gitu. Jadi saat kamu sudah penuhin gelas kamu, sifat-sifat standar itu, ya itu jadi standar kamu juga. Jadi kamu tidak akan mengemis-ngemis untuk hal-hal yang lebih lah gitu. Karena yang lebih itu udah ada di dalam diri kamu sendiri. Ngerti kan? Jadi harus ada fulfillment. And then di sini ada tower. Ada pola pikir yang harus berubah. Kenyataan, kadang-kadang yang tadi aku bilang, kenyataan tuh emang sulit ditelan bulat-bulat ya. Tapi untuk bisa ngalamin sebuah perubahan yang tadinya runtuh bisa dibangun kembali, kita harus telan dulu itu si realitanya. Oke, kita terima sebuah perubahan, kita terima sebuah destructiveness, kita terima sebuah kehancuran ini, si tower atau pola pikir yang hancur, kita ganti sama hal baru gitu. Oke. So aku bakalan lihat message from your spirit guide kalau kayak gini. Message from your spirit guide. Ada Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Jadi untuk bisa mengalami sebuah persatuan, harus membuat ruang yang bersih untuk yang baru. Jadi, hilangkan drama-drama dalam kehidupan. Kamu buat sendiri jalan kehidupan kamu yang indah itu. Okay? And then di sini ada Odin, psychic insight. Your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. Melihat keadaan, kejujuran, seada-adanya seperti itu, dan gunain intuisi, ikutin intuisi. Aku bakalan lihat kita lihat auranya ya. Spirit guide, angel power like guidance, give permission and protection to this person aura. Ada blue, ada gold, ada red. Karena azan, aku pause dulu, baru nanti aku bacain. Oke, tambahan. This person is very fiery, terlihat dari energi aura rednya. Fiery, pemberani, terus dia juga orang-orang yang
tadi aku bilang itu kayak kesatria. Ada sexual chemistry antara kamu sama dia. Dia mengutamakan kesehatan, makanya dilihat dari banyak aktivitasnya. Dari goal sendiri dia punya gift atau skill yang bagus, dia punya talent yang bagus. Di sini ada fortune and strength, jadi dia punya kekuatan secara finansial atau secara fortune-nya. Ada wisdom, dreams, calms, clever, communication, and smart. Orang yang pintar untuk berkomunikasi, cuman dia juga orang-orang yang cukup pintar memaknai mimpinya dia gitu, mimpi secara harafiah atau memang mimpi-mimpi yang dalam kayak goal hidup lah gitu. Dia punya kedewasaan untuk itu. Di sini ada dreams, also ini ngomongin soal alam bawah sadar, bisa terkoneksi atau banyak pesan-pesan lewat mimpi. So aku bakalan lihat message dari Oracle card. There's Spirit Guide, Angel, One Power, and Academy. Tell me more about this connection. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice as you make expand your understanding of life and love. Jadi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kalau ngomongin soal kehidupan. Apapun yang dasarnya karena cinta, itu nggak ada yang benar, yang nggak ada yang salah. Dimana apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu lakukan akan ngebawa kamu ke purpose gitu. Jadi akan bisa memaknai atau memahami lagi soal kehidupan. Jadi yang namanya ngambil keputusan, tapi balik lagi harus gunakan hati. So di sini, don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it's only being true to yourself that you can be true to others. Jadi jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau berdasarkan apa yang kamu pikir itu harus dilakukan. Sebuah keharusan yang harus dilakukan. Makanya yang tadi aku bilang, kalau ngebuat keputusan atau menjalin sesuatu harus pakai hati. For it's only being true to yourself. Jadi jujur sama diri sendiri, baru kamu bisa mendapatkan kejujuran dari orang lain. At the time you're trying too hard, give it a time. Jadi belajar untuk bisa memahami konsep waktu ya. Waktu itu it's not something that, contoh ya, aduh aku mau nikah di umur 28 contohnya gitu. 28 harus nikah padahal belum siap. Yang namanya waktu, setiap orang waktunya tuh beda-beda. Jadi harus berikan diri kamu sendiri waktu kesiapan. Jadi aku bakalan lihat the outcome of the situation, sama aku nanti mau lihat pesan dari Oracle card yang lain juga ya. Kalau aku batuk di mic, aku nggak bisa ngerubah mic-nya tuh nempel di pipi. Jadi kalau misal aku taruh, contohnya aku tutupin nih mic-nya, nggak bisa aku nutupin pipi juga. Jadi kalau batuk, terima saja lah. Message for people who pick the black stone. Tell me about the outcome of the situation. Ini sebenarnya ngomongin soal friendship yang dibangun sama dia, bagus sih antara kamu sama dia. Cuman di sini yang yang perlu kamu tahu nih tentang orang ini sebagai ciri-ciri ya. Kebanyakan dari kalian dealing sama orang yang energinya muda. Jadi banyak banget aktivitas, banyak banget lifestyle itu lifestyle anak muda banget gitu. Di sini ada the high priest, which is wisdom, the outcome of the situation. Hanya dengan kedewasaan, hanya dengan pemahaman kamu bisa bersatu. Karena dari the high priest di sini, ini juga ngomongin salah satu dari kalian ada harus yang jadi lebih dewasa, lihat sebuah opportunity, lihat sebuah peluang. Tell me more about the outcome of the situation. And then dari the Queen of Pentacles and kindness. Jadi when you ada di energi ini kind, untuk kalian yang feminine, energinya Queen of Pentacles, energi kindness, dimana kamu giving atau providing
buat orang-orang sekitar, memberikan kenyamanan untuk orang-orang sekitar, membagi percikan-percikan kebahagiaan kamu untuk orang-orang sekitar. Di sini change untuk bersatunya akan memiliki kesiapan yang lebih lagi. Dan di sini aku ngelihatnya karena ada The Hypebeast itu ngomongin soal belief system ya, kayak tradisi dan segala macam. Yang namanya tradisi tergantung di tempat tinggal kamu saat ini, tradisinya gimana saat bersatu. Ini kemungkinan dari kebanyakan dari kalian akan bersatu di dalam tradisi. Terus dari Page of Pentacle, di sini banyak peluang yang akan kamu dapetin sebenarnya. Lihat peluang tersebut. Dan belajar juga untuk sabar. Sabarnya apa? Jangan ngambil keputusan terburu-buru berdasarkan hanya karena rasa kepush untuk aku harus kayak gini, umur segini harus gini, waktunya untuk kayak gini harusnya kayak gini. Jangan berdasarkan itu. The Five of Wands competition, belajar untuk bisa berkompetisi sama diri sendiri. Yang kemarin harus bisa jadi yang sekarang harus bisa lebih baik dari yang kemarin gitu. So aku bakalan lihat lagi apa yang perlu kamu perlu lakukan untuk sebuah union ini ya. What do they need to do toward the situation to have union? Six of Pentacles lebih generous lagi, lebih bisa membagi lagi. Jadi jangan setengah-setengah dalam memberikan sesuatu, apapun itu, dalam perhatian. Jadi gini, contoh ada orang yang kalau beri perhatian tuh, aku ngasih perhatian sama orang, tapi dia harus perhatian juga sama aku gitu. Itu kan ada sesuatu yang tidak pakai pamrih ya. Jadi belajar untuk memberikan tanpa pamrih. Terus The Seven of Swords, ini belajar untuk bisa menghargai apa yang sudah kamu punya. Jadi the grass is always greener on the other side. Jadi yang namanya rumput tetangga itu pasti lebih hijau. Dimana saat kita lihat pakai mata kita itu indah, tapi kita nggak tahu dia struggle-nya seperti apa untuk mencapai keindahan tersebut. Oke. Di sini ada Six of Cups. Jadi ada love and harmony in relationship, belajar untuk bisa menghargai pasangan, belajar untuk bisa menghargai orang yang kita hadapin. Dan di sini juga ngomongin soal nurturing. Jadi nurturing itu sama kayak kamu nanam sesuatu. Kita kan nanam nggak langsung jadi pohon ya. Kita harus kasih pupuk dan segala macam. Dan itu proses. Jadi enjoying the process. Dari energi The Six of Cups juga belajar untuk meminta sama yang di atas, bukan hanya meminta si pasangan harus jadi gini, harus jadi kayak gitu, tapi juga meminta sama yang di atas. Saat kamu diberikan seseorang nih dalam hidup kamu, harus paham, oke, kenapa orang ini datang nih dalam hidup aku. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa personal reading. Yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi tidak beramai-ramai seperti ini. Dan kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal tema yang ini, tinggal bilang aja temanya tentang ini nih, contohnya nanti aku buatin berarti di reading ya, kayak di reading itu 20 menit. Nah, kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading.